Celakanya orang Indonesia itu punya sindrom Cinderella itu tadi. Maunya permasalahan itu selesai dengan cring seperti itu. Nggak mau berusaha, katakan iya atau tidak. Tetapi sampai akhirnya ada hal seperti ini, ya seharusnya ini adalah satu hal yang kita harus jelas dulu identitasnya siapa. Karena orang ini mengaku, maka kalau saya kira di sini Mbak Im harus segera memutuskan. Jika dia tidak segera mengganti kontennya ini, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah terakhir kemarin ada kakek suhud, ingat ya, Mbak Im Wong, dan berakhir dengan damai. Nah kali ini ada seorang ibu-ibu yang ini kesal karena jadi viral dan menuduh Mbak Im Wong ini melakukan pencemaran nama baik. Nah kalau sudah begini, kira-kira salah siapa? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebelum melihat kartu, kalau saya sih di sini jujur ya, saya belain Mbak Im Wong bukan karena sesama teman artis atau bukan, karena ya memang Mbak Im Wong itu udah kasih disclaimer. Nah, nanti saya akan cerita di sini. Tapi sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh Mbak Im Wong atau sesuatu yang Mbak Im Wong itu kayak baru membuat segmen konten yang ini gini. Ini kan ada segmen ini sudah lama, di mana setiap orang yang datang mau meminta uang, Mbak Im sudah mengatakan akan dibuat konten dan tujuannya untuk edukasi dan agar orang-orang ini tahu bahwa Mbak Im itu tidak sembarangan memberikan uang kepada orang yang sembarangan. Bukan permasalahan pelit atau apapun, karena hal ini ternyata pernah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang meminta uang itu tadi. Sehingga jika hal ini memang muncul dan terjadi, ini tentu saja bukan salah Mbak Im lagi. Ya walaupun disclaimer-nya mungkin harus lebih dibuat sering atau lebih tegas lagi sepertinya. Dan setelah saya menonton beberapa konten dan melihat penjelasan, ternyata memang banyak orang yang memanfaatkan kebaikan hati dari Mbak Im Wong ini tadi. Dan mereka ini sengaja untuk mengambil kesempatan. Seperti kartu Nine of Cups ini, kesempatan yang ini MOFO gitu loh. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Siapa tahu ini dapat seperti itu. Dan ternyata orang-orang ini itu tidak hanya orang per orang, tapi ada yang juga sindikat atau mereka ini berkelompok dan sengaja melakukan aksinya untuk meminta uang dan mengumpulkan uang tersebut. Padahal oknum ini tentu saja tidak layak atau ya bukan seseorang yang memang membutuhkan. Tapi ya kembali lagi, ini adalah resiko yang harus ditempuh oleh Mbak Im Wong saat dia memilih untuk membuat konten seperti ini. Apakah resikonya worth it? Worth it banget karena penontonnya banyak. Dan orang Indonesia kan paling demen lihat orang dibagiin duit atau menunjukkan tentang ini misalkan mobil ini harganya berapa dan sebagainya. Ya mau gak mau ini adalah satu hal yang memang akhirnya jadi resiko di sini. Dan memang setelah melihat itu ada satu komentar. Ini dari orang yang jauh juga, karena mengaku ya, ini katanya dari Banyuwangi ya si ibu ini tadi, itu mengenal si ibu ini tadi. Apakah ini betul atau tidak, kita tidak bisa katakan iya atau tidak. Tetapi sampai akhirnya ada hal seperti ini, ya seharusnya ini adalah satu hal yang kita harus jelas dulu identitasnya siapa. Karena orang ini mengaku dan menunjukkan fakta-fakta mengejutkan yang bertolak belakang dengan kenyataan yang kita lihat di konten Mbak Im Wong itu tadi tentang si ibu ini tadi. Nah, ini tentu saja menjadi debatable bahwa apakah orang yang datang ini memang orang yang identitasnya jelas dan memang mereka seperti apa yang mereka lakukan, atau jangan-jangan diduga mereka ini memanfaatkan hal seperti itu. Misalkan pada kenyataannya dia tidak berdandan seperti itu di kesehariannya, dia datang dengan dandanan yang khusus atau apapun itu. Tapi kembali lagi, ini hanya dugaan, tapi ya saat ini semua masuk ke sosial media, berita sudah menjadi liar dan susah untuk dikendalikan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau saya lihat di sini sih
Baim di sini bukan pelit, tapi selektif. Dia pun tuh juga bingung, karena kalau dia memberikan semuanya ke semua orang, ternyata ini bukan orang yang memang membutuhkan. Otomatis dia ini melakukan satu hal yang kayak, kalau menurut saya di sini, kan mendingan diberikan ke seseorang yang lebih membutuhkan. Tapi kalaupun ternyata nanti hal ini dia lakukan, orang akan manfaatkan. Dan ya ini satu hal yang kalau menurut saya akan sulit untuk dibuktikan. Maka setiap saat Baim ini pasti akan merasa kebingungan. Nah, kita lihat juga di konten itu, dia ditanya berapa, terjadi seperti tawar-menawar. Dan Baim akhirnya memberikan, ya tetap memberikan loh ya akhirnya, sejumlah uang yang katanya udah buat buka puasa, seperti itu. Itu artinya menunjukkan kalau Baim di sini mungkin ya tidak percaya atas fakta yang diberikan, atau kalau enggak kurang ya membuat orang lain percaya. Maka saya katakan bahwa ini adalah satu hal yang ya saat seseorang datang ke situ, mereka sudah berpotensi untuk menjadi viral. Nah, apapun yang terjadi, ini adalah satu hal yang sudah diperingatkan sejak awal. Dan jika memang dia sudah tahu resiko sejak awal, dia harusnya bisa lebih mengatur kata-katanya, apa yang harus disiapkan. Kalau dia memang keadaannya seperti itu, tunjukkan bukti yang menunjukkan kalau memang dia seperti itu. Saya pikir dia harusnya tahu, dia berhadapan dengan seseorang yang cerdas secerdas Baim, yang tentu saja tidak akan langsung percaya saat mengatakan mau pinjam uang atau apapun tanpa ada backup story atau fakta yang jelas di sini. Dan regardless atau di luar bahwa ini adalah sebuah konten atau apapun, saya pikir Baim di sini juga pasti sudah menghitung resikonya, dan dia tidak akan sembarangan melakukan apapun karena dia tahu dia pun diresikokan dengan dia membuat konten itu tadi untuk dijudge oleh orang-orang yang bisa saja ini adalah haters-hatersnya. Maka kalau saya kira di sini Baim harus segera memutuskan. Jika dia tidak segera mengganti kontennya ini, ada baiknya mungkin dia tinggal di tempat yang lainnya. Jadi tempat ini dijadikan studio saja. Nah, tempat yang lainnya ini tentu saja yang harus memiliki keamanan yang lebih memadai. Dan kalau melihat cerita-ceritanya sampai ditongkrongin orang dari jauh, orang datang mengaku dari jauh ya kadang-kadang. Dan ini kayaknya mungkin mungkin tempat tinggal Baim ini sudah mirip dinas sosial jadinya. Dan kalau mengingat ini ya nggak bisa disalahkan, karena siapa tahu kan ternyata keluar dikasih duit, mereka lebih memilih kans untuk tiba-tiba mendapatkan hal itu tadi dibandingkan capek atau mungkin yang nggak dapat apa-apa saat mereka datang jauh dari rumah mereka. Tapi seharusnya mereka pun tahu dong kalau terjadi dikontenkan dan menjadi viral dikomentarin, ini adalah satu hal yang juga resiko juga untuk mereka yang datang ke rumah Baim. Dan jika ditanya kapan ini akan usai, saat saya nonton podcastnya di Master Deddy Corbuzier ya setahun yang lalu ya, saat kakek suhut itu, ya memang sulit selama Baim kontennya seperti itu. Semakin banyak orang pasti akan berdatangan, dan ini adalah orang-orang yang memang mereka ini Five of Cups. Mereka ini lebih melihat mereka putus asa. Mereka menganggap bahwa apapun yang mereka lakukan sudah nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan, berharap keajaiban dan datang ke rumah Baim. Celakanya orang Indonesia itu punya sindrom Cinderella itu tadi. Maunya permasalahan itu selesai dengan cring seperti itu, nggak mau berusaha. Ini saya bilang kebanyakan orang ya di Indonesia ya, dan maunya terjadi keajaiban dengan serta-merta. Padahal orang-orang yang sukses, kaya raya, dan akhirnya terkenal itu tidak mengharapkan seperti itu. Dan kita tahu, Baim pun juga mengalami masa-masa di mana sinetronnya nggak laku, orang sudah lupa, dan ya akhirnya dia mencoba peruntungan di YouTube channel ini tadi. Saya ingat konten pertamanya yang menyamar jadi sesuatu yang tidak terlihat, yang itu sebenarnya ada konten kreator lain di luar negeri juga melakukan itu, sampai akhirnya sampai di konten berbagi ini yang ternyata rezekinya ada di situ. Jadi kalau menurut saya, kembali, kerja keras dan juga usaha itu menyertai doa untuk kita menyelesaikan apapun yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan kalau saya sih ya di sini itu curiganya si oknum ibu ini sepertinya ini dikompori oleh orang lain. Ada seseorang yang udah naikin aja, diajarin juga mungkin kata-katanya, dinaikkan seperti itu. Harapannya ya mungkin saja ada orang-orang haters yang akan berkerumun di situ ikut membela sang ibu seperti kasus kakek suhut dulu. Tetapi kita tahu bahwa kalau yang kemarin kakek suhut semua itu sepertinya memang satu hal yang tidak terencana terjadi seperti ini. Tapi jika ini memang dilakukan, harapan saya kepada si ibu ini ya, ibu itu seharusnya tahu resikonya dan dia harusnya juga berbesar hati untuk ya jika ini terjadi, ini sesuatu yang nggak bisa dikendalikan dan nggak pada tempatnya dia akan menyalahkan Baim karena permasalahan ini. Dan kalau menurut saya apapun ini mengandung resiko yang besar. Baim ini orang yang baik, orang yang tulus. Nah biasanya orang yang baik dan tulus ini susah untuk berpura-pura atau berakting. Sedangkan jika dia harus
tulus, kadang-kadang nggak semua orang itu bisa mengartikan ketulusannya dengan satu hal yang baik. Seperti contoh dalam kakek Suhut kemarin itu, Baim ini sebenarnya kesal dan dia itu tulus sebenarnya. Nah, tapi apapun yang dilakukan karena Baim adalah public figure. Orang berharap dia ini seperti dewa, nggak punya cacat, nggak pernah marah, dan sebagainya. Sedangkan kontennya ini sangat berkaitan dengan sifat dan juga harapan dari seorang manusia. Maka tetap di sini Baim melakukan satu hal yang beresiko, walaupun di sini menghasilkan pundi-pundi rupiah yang besar dan juga memberikan bantuan kepada banyak orang, tapi tetap harus dipertimbangkan untuk dilakukan dengan lebih seksama lagi. Dan konklusi dari semua ini, kita harus tahu bahwa uang ini permasalahan yang pelik. Dan dalam hidup ini, untuk mendapatkan uang dan penghidupan, kita harus berusaha. Dan kalaupun kita harus meminjam atau meminta, pastikan ini adalah usaha terakhir yang akan kita lakukan setelah ratusan usaha yang lain sudah kita tempuh. Dalam hal ini, Baim mempertanyakan kenapa si ibu masih memiliki ponsel atau smartphone yang lumayan mahal, sedangkan dia memiliki hutang yang besar. Nah, ini satu hal yang masuk akal. Terkadang orang Indonesia ini penghasilannya seberapa, dia hidup dengan handphone yang bermewah-mewah, suka makan di tempat yang mahal, dan akhirnya besar pasak daripada tiang. Nah, tapi apapun tadi, pastikan apa yang namanya hutang itu harus dilunasi. Dan yang paling penting di sini adalah meminta atau meminjam jika ternyata semua usaha sudah dilakukan. Dan jika ternyata memang harus melakukan itu, maka kita harus tahu selama badan dan tubuh kita ini masih lengkap, seharusnya kita cukup malu untuk meminta hal seperti itu. Karena apapun ini seharusnya bisa dibicarakan dan kita akan bisa bekerja untuk mendapatkan apapun untuk melunasi dan menyelesaikan permasalahan itu tadi. Nah, untuk kalian semua yang ingin diselesaikan permasalahannya dan tanya kira-kira arahnya kemana dari semua permasalahan yang ada melalui kartu ini, saya akan coba untuk lihatkan alternatif yang terbaik yang bisa kalian tempuh jika kalian menemui masalah seperti ini atau permasalahan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.